Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah kabar Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, saya percaya berkat Tuhan selalu kita rasakan sepanjang minggu ini. Amin. Saya tidak tahu apa keadaan Bapak Ibu Saudara. Tidak selama-lamanya keadaan kita baik, tetapi selama-lamanya kita punya Tuhan yang baik. Dia Bapa kita, dia dahsyat, dia perkasa, dan dia siap memberkati kita pada hari ini. Semua saudara yang siap mengalami kebaikan Tuhan hari ini, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, berterima kasih buat setiap berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan pujian ini sekali lagi, katakan Bapa. Bapa
punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan Yesus yang sungguh baik. Setiap kita siap bersorak-sorai, katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang bersuka cita pada malam hari ini, katakan amin. Saudara percaya bahwa hari ini tidak kebetulan ada saudara, Tuhan yang jadikan saudara dan saya. Mari kita bersuka cita, mari puji Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita saudara. Terima Tuhan berkata, bersuka cita dalam segala keadaan. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang
yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati.
Bahkan ketika kita merasa doa-doa kita sepertinya tidak didengar, tidak dijawab Tuhan, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia. Menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dialah yang setia. Tangan Tuhan, Namun tanganmu selalu menopang hidupku.
dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau yang terus memimpin, menuntun hidup kami sampai hari ini. Hingga kami boleh ada, kami boleh memuji, menyembah Engkau, beribadah kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama. Biar kiranya Engkau Roh Kudus menerangi firman-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami firman-Mu dan kami dimampukan untuk melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama dari apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca firman Tuhan ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang kita baca hari ini itu bagaimana Tuhan melihat, memperhatikan, memantau seiring berkembangnya manusia pada waktu itu, berkembang begitu pesat. Seperti yang Alkitab katakan, seperti yang firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Tetapi tidak hanya memenuhi bumi dan bertambah banyak, kejahatan manusia pun bertambah berlipat-lipat kali ganda. Itu sebabnya di ayat yang kelima ini, ketika dilihat Tuhan, jadi Allah melihat, memantau, memperhatikan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang hakikat manusia, kita bicara tentang siapa manusia, bagaimana manusia dibentuk, diproses, bagaimana sudut pandang Allah terhadap manusia, sudut pandang para ahli tentang manusia. Manusia itu unik, manusia itu luar biasa. Banyak atau ada beberapa referensi ayat Alkitab yang berkata bahwa manusia itu dahsyat, ajaib, direkam, ditenun, dibuat, dibentuk. Itu pekerjaan Tuhan atas manusia. Seringkali manusia satu dengan manusia lain sulit untuk saling memahami. Ya, ada banyak definisi-definisi tentang manusia. Ada banyak orang berkata bahwa manusia itu kompleks, complicated, ribet, ya. Seringkali kita jangankan memahami orang lain, untuk memahami diri kita saja, kita sulit gitu loh. Sebab Tuhan yang menciptakan kita itu luar biasa. Tetapi ada hal yang juga sangat-sangat disesali oleh Allah, yaitu bagaimana Dia membentuk, menciptakan manusia. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum dan sesudah dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka menyesallah Tuhan. Ada satu penyesalan, ada satu hal yang mungkin secara manusia kita berpikir seperti tidak pernah terpikirkan oleh Allah. Bertambah banyaknya manusia, maka kejahatan pun semakin bertambah-tambah pada waktu itu. Itu sebabnya kalau kita memahami manusia itu seperti apa sesungguhnya ketika jatuh dalam dosa, kita akan melihat bahwa manusia itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Jadi kalau kita mau melihat seperti apa kita ketika jatuh dalam dosa, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka kecenderungan hati kita selalu membuahkan kejahatan. Selalu membuahkan kejahatan. Continue. Selalu tanpa berkeputusan. Setiap hari kita itu selalu melakukan kejahatan demi kejahatan. Pikiran kita, sikap kita, kata-kata kita. Itu sebabnya kalau mau tahu siapa kita, bagaimana kita ketika jatuh dalam dosa, maka lihatlah diri kita dengan cara berpikir kita, dengan sikap kita, dengan kata-kata kita tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Bahwa ternyata sebenarnya kita adalah manusia yang melakukan kejahatan yang besar. Bahkan hati kita dikatakan Allah itu cenderung selalu tanpa berkeputusan itu selalu membuahkan kejahatan. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini manusia alamiah versus manusia Allah. Manusia alamiah versus manusia Allah. Kita mau melihat siapa kita ketika tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, dan siapa kita dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus. Kejadian pasal 6 ayat 5, itu sesungguhnya kita ketika kita jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 13, Rasul Paulus pernah berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya manusia alamiah kita ketika jatuh dalam dosa itu otomatis selalu melakukan kejahatan yang besar. Kecenderungan hati kita selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu sebabnya Allah melihat tanpa Roh Kudus, tanpa campur tangan Tuhan, kita nggak sanggup, kita akan gagal. Mau kayak apapun dibuat Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang, aku udah pengen banget melakukan kebaikan. Udah pengen banget mengasihi sesama. Udah pengen banget lepaskan pengampunan, tapi kok gagal terus. Jatuh lagi. Udah berketetapan hati, aku nggak mau benci sama orang lain. Aku nggak mau menyakiti hati orang lain. Aku nggak mau ngomong kasar. Tapi tetap aja ngomong kasar. Tetap aja nyakitin orang lain. Udah berketetapan hati untuk tidak bohong. Bohong lagi. Itulah kita yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Manusia alamiah kita ketika jatuh dalam dosa seperti ayat yang kelima. Kejahatan manusia besar. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi kita tidak berhenti manusia alamiah. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah manusia alamiah versus manusia Allah. Kita harus bergerak. Kegagalan manusia ketika Tuhan akhirnya murka dan membinasakan manusia dengan air bah pada waktu itu, Allah merindukan bahwa peristiwa air bah tidak pernah terjadi lagi. Kejahatan manusia tidak lagi kejahatan yang besar, atau kecenderungan hatinya tidak lagi selalu kejahatan. Itu sebabnya Allah mengintervensi, Allah berinisiatif. Itu terlihat dari apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Filipi. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah tahu kita nggak mampu. Allah tahu kita nggak sanggup. Boro-boro suruh ngampuni orang lain, berbuat baik kepada orang lain, kita belum tentu bisa. Karena memang kecenderungan hati kita egois. Kecenderungan hati kita jahat. Kecenderungan hati kita mementingkan diri kita sendiri. Kecenderungan hati kita ya
aku. Tetapi Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan, desire, kerinduan. Itu Allah yang kerjakan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita mampu mengampuni orang lain. Itu sebabnya kita mampu memberkati orang lain, memperhatikan orang yang susah. Itu sebabnya kita mampu menasihati orang yang berbuat salah tanpa menghakimi. Itu sebabnya kita mampu memperhatikan orang yang butuh kasih dari Allah. Itu sebabnya kita mampu melayani orang-orang yang ada di luar diri kita. Kita berorientasi kepada kebutuhan orang lain karena Kristus. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita keinginan, kerinduan itu. Itu sebabnya ada orang yang tiba-tiba bicara begini, kok aku mampu ya mengasihi? Kok aku mampu ya lakukan ini? Padahal aku pada dasarnya pemarah. Padahal aku pada dasarnya gak suka mengasihi, membantu orang lain. Tapi kok aku mampu ya? Ingat Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat gagah kita. Allah berinisiatif mengintervensi karena Allah melihat kecenderungan hati kita selalu membuat kejahatan. Itu manusia alamiah kita Bapak Ibu. Itu sebabnya setelah kita memahami, mengetahui kebenaran ini, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, Rasul Paulus pernah berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, man of God. Ini sebutan Rasul Paulus kepada Timotius. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu sebabnya kita tidak berhenti di manusia alamiah kita yang jatuh dalam dosa. Kita terus bergerak seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, man of God, manusia Allah. Manusia Allah itu seperti apa? Pemahaman kita sederhana saja. Bagaimana rupa dan gambar Allah itu kembali dipulihkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah itu kasih, murah hati, penuh dengan penguasaan diri, buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Itu yang harus kita terus lakukan dalam hidup kita, karena bukan kuat kita, bukan gagah kita, bukan keinginan kita, tetapi Allah mengerjakan baik kerinduan dan pekerjaan. Desire, kerinduan itu Tuhan kerjakan di dalam diri kita sehingga kita mampu. Itu sebabnya dikatakan, engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kita berpikir, Tuhan, aku 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang berbeda. Dulu aku bangun pagi susah untuk doa. Sekarang aku otomatis loh. Bangun pagi langsung duduk, ucap syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan kau baik, padahal banyak masalah. Tuhan kau luar biasa, padahal ada banyak mimpi-mimpi yang belum terwujud. Padahal ada banyak pergumulan yang belum kelar. Tapi kita bisa mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan kau baik, engkau luar biasa, engkau ajaib. Tuhan, aku 2 tahun yang lalu gak seperti ini, tapi hari ini aku mampu. Kemana-mana aku selalu berdoa, Tuhan aku serahkan kehidupanku. Ketika dalam perjalanan ada hal seperti yang tidak kuinginkan, aku mampu menguasai diriku. Tidak seperti 2 tahun yang lalu, bawaannya marah, bawaannya panik. Tuhan, aku tidak seperti yang dulu, berbeda. Itu proses terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Manusia alamiah yang jatuh dalam dosa ini diperbaharui menjadi manusia Allah. Ada rupa dan gambar Allah yang dipulihkan dalam hidup kita.
Hari ini kita mau belajar bagaimana proses ini terjadi. Bagaimana dari manusia alamiah kita yang semakin merosot ini beranjak, bergerak kepada manusia Allah, manusia batinnya, the inner man kita, ya, manusia di dalam kita ini yang sesungguhnya. Bagaimana caranya itu terjadi? Ini berproses, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan kita sesungguhnya sudah tidak terlalu sulit, karena Allah intervensi di dalam Filipi pasal 2 tadi yang saya sebutkan. Dia sudah mengerjakan di dalam kita kemauan. Desire itu sudah ada dalam diri kita. Dan Allah yang taruh itu, Allah yang kerjakan itu. Bukan hanya desire, bukan hanya kerinduan, bukan hanya keinginan, kemauan, tetapi juga Allah mengerjakan tindakan, kemampuan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Sesungguhnya pekerjaan kita sudah tidak terlalu sulit, Bapak Ibu Saudara, untuk beranjak dari manusia alamiah ke manusia Allah, man of God. Yang pertama, saya catat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, ayat yang sudah sangat sering kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Dan ada kalimat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada pembiasaan di situ. Itu sebabnya hal pertama yang harus kita lakukan agar kita beranjak dari manusia alamiah ke manusia Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah latih dirimu. Biasakan dirimu. Ada pembiasaan di situ. Ada pelatihan di situ. Dilatih. Sekalipun Allah sudah mengerjakan desire, sekalipun Allah sudah mengerjakan kemauan, kerinduan dalam diri kita, bahkan sudah menaruh kemampuan untuk melakukan desire itu, ingat Bapak Ibu Saudara, kita punya bagian, yaitu melatih. Sebab menjadi manusia Allah itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Kita mampu mengasihi orang lain yang membenci kita, itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu sebabnya kita harus melatih diri kita dalam hal ibadah kita, dalam hal kasih kita, dalam hal penguasaan diri kita. Pengen marah, Tuhan Yesus memberkati. Kadang-kadang pengen marah, pengen ngutukin, kurang. Tuhan Yesus mengasihi. Susah Bapak Ibu Saudara. Itu bagian kita. Agar kita bergerak, tidak berhenti di manusia alamiah. Dan kita berpikir, Tuhan kan sudah intervensi, Tuhan kan sudah tolong, ada keinginan. Tapi maaf Bapak Ibu Saudara, kita harus bergerak. Hal pertama, melatih diri. Latih dirimu. Latih diri kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah di rumah, ibadah secara online, ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadah dalam arti luas banyak sekali pemahaman dan pengertiannya. Ini harus dilatih. Melakukan kehendak Allah dalam hidup kita setiap hari itu juga ibadah. Ibadah yang sesungguhnya. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Seperti dalam kitab Roma pasal 12. Dan ini tidak mudah kalau tidak mengalami proses pelatihan, proses pembiasaan. Memang tidak semudah mengatakannya Bapak Ibu, tetapi kita harus sudah mulai melatih diri kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Memang tidak banyak orang yang mau latihan rutin. Kita tahu dan kita pernah mendengar kesaksian dari Pak Rudi Hartono yang 7 kali juara berturut-turut All England. Dan kita lihat begitu kerasnya dia latihan dari sejak mudanya. Jadi kita tidak berorientasi pada hasilnya,
Tujuannya karena Allah tahu tujuannya. Allah mengetahui hasilnya, resultnya. Yang kita harus lakukan, yang menjadi bagian kita adalah melatih diri kita. Yang namanya latihan kadang jatuh, bisa. Gagal, bisa. Jangan pernah terlalu menghukum dirimu dan berkata engkau berdosa, engkau salah, engkau kalah, engkau nggak berharga. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ingat, kita ini tidak lagi ada di manusia alamiah yang jatuh dalam dosa tanpa Allah. Ingat, manusia alamiah kita yang jatuh dalam dosa ini, ada Allah, ada Roh Kudus. Sehingga Allah intervensi di dalam Filipi pasal 2 tadi. Latih diri kita. Bangun pagi, angkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Sesibuk, sepenat apapun hidup kita, memang kita harus mampu melatih diri kita. Latih cara berpikir kita agar pola pikir, mindset kita benar. Ketika orang salah, latih dirimu untuk tidak langsung menghakimi. Itu automatically manusia alami seperti itu. Wah, lu parah lu. Wah, lu udah jatuh dalam dosa. Wah, udah gak kudus. Tapi kita harus melatih. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Tuhan tolong dia, Tuhan. Tuhan mampukan dia, Tuhan. Langsung doa. Kalau ada waktu dan kesempatan, datangi. WA, telepon, bisa. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan itu butuh latihan. Bahkan latihan keras Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya itu terbentuk, bergerak secara perlahan mungkin dari manusia alamiah ke manusia Allah. Man of God. Bahkan Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, jauhi hal-hal yang duniawi sifatnya, yang tidak benar, yang ingin menghancurkan, menghabisi desire itu jauhi. Bahkan katakan, kejarlah keadilan, kejar ibadah. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan dan tidak berhenti hanya intervensi Allah saja. Seringkali kita kalangan gereja-gereja karismatik, oh Tuhan dahsyat, luar biasa. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita harus lakukan bagian kita dalam hidup ini agar kita bergerak man of God, menjadi manusia Allah. Latih diri kita, perlu dilatih. Yang kedua yang harus kita lakukan, dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu aku telah dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kita tahu ceritanya secara garis besar bagaimana Rasul Yohanes oleh karena Injil, oleh karena Kristus harus dibuang ke Pulau Patmos, dan bagaimana dia merasa sendiri di sana. Tapi pada akhirnya di waktu dan penentuan Tuhan, Allah menampakkan dirinya, menyatakan kemuliaannya. Bahkan dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, nah, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Kita mampu memahami ayat ini secara huruf ya Bapak Ibu, letter. Ada satu pintu terbuka di surga. Dan ada suara yang memang sebelumnya pernah didengar oleh Rasul Yohanes. Dan suara yang dulu dia pernah dengar itu berkata kembali kepadanya, naiklah kemari. Progresivitas Bapak Ibu. Ada satu progresivitas, ada satu peningkatan. Yang pertama, yang tadi saya katakan, bagaimana kita mampu beranjak dari manusia alamiah kita yang berdosa menjadi manusia Allah. Yang pertama, latih diri kita, itu yang pertama. Yang kedua, upgrade diri kita. Yang pertama, latih dirimu. Yang kedua, upgrade dirimu. Kita perlu mengupgrade diri kita. Seringkali kita dibatasi oleh cara berpikir kita. Aduh, aku kan udah gak bisa ngapa-ngapain. Usia udah kepala 6, kepala 7. Ibu rumah tangga biasa lagi, gak bisa ngapa-ngapain Pak.
Seringkali kita membatasi diri kita dengan kondisi yang kita lihat. Bahwa kita manusia alamiah yang berdosa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Kita seringkali lupa kalau sebenarnya kita man of God, manusia Allah. Di mana Allah mengerjakan desire, mengerjakan bahkan kemampuan untuk melakukan keinginan kerinduan dari Allah itu. Agar kita mampu menjadi man of God. Upgrade diriku. Mungkin kau berpikir aku gak bisa ngapa-ngapain. Ya aku cuma segini-segini aja. Apalagi ada banyak generasi muda ya, generasi milenial, pelajar, anak-anak kuliah, profesional muda, baik yang bekerja sebagai entrepreneur maupun karyawan di kantor-kantor, seringkali sudah membatasi, memvlog dirinya udah sampai sini aja. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengupgrade. Rasul Yohanes ketika dia melihat pertama kali, itu pintu terbuka di sorga. Udah lihat pintu saja. Cuma lihat pintu terbuka udah kelar. Tetapi ketika Rasul Yohanes mendengar suara yang berkata, naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Itu akhirnya membuat Rasul Yohanes melihat hal yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih jelas. Sehingga dia mendapatkan banyak sekali pewahyuan-pewahyuan, hingga pewahyuan itu bisa kita baca dan kita pahami sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau sampai Rasul Yohanes tidak mau naik, tidak mau mengalami progresivitas dalam hidupnya. Bagaimana kalau Yohanes tidak mau mengupgrade dirinya? Udah cukup lihat pintu terbuka saja, itu udah keren, udah ajaib, udah luar biasa. Seringkali kita puas dengan apa yang kita miliki hari ini. Bukan berarti saya sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak tahu mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Tapi lihat batasan-batasan yang mampu kita tarik lebih besar. Kita melihat batasan-batasan yang mampu kita tarik lebih jelas. Itu harus kita lakukan. Agar apa? Kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang duniawi saja. Kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara saja. Tetapi kita juga sudah mulai harus memikirkan banyak hal tentang kekekalan. Tanpa melupakan bumi, tanpa melupakan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Upgrade. Bagaimana cara mengupgrade? Yang tadinya mungkin kita baca ayat cuma satu ayat dan bacanya juga sekilas. Kita mulai baca satu pasal. Memang mengupgrade tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Allah akan menuntun kita, Roh Kudus akan mampukan kita mengupgrade dalam hal yang mana yang paling kita butuhkan hari-hari ini. Mungkin sudut pandang kita seperti Rasul Yohanes ketika dia belum naik, hanya melihat pintu terbuka udah cukup puas. Melihat ada banyak mujizat terjadi dalam hidup kita dan kita katakan kau dahsyat Tuhan dan cukup puas. Tetapi kita lupa kalau Tuhan sebenarnya sedang mengajak kita naik, mengalami progresivitas dalam sudut pandang kita yang semakin diperjelas, semakin diperluas. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Wahyu pasal 4 ayat 1, 2 dan seterusnya, kita melihat bagaimana Rasul Yohanes mendapatkan banyak sekali pemahaman tentang surga, tentang kemuliaan, tentang Allah. Mari kita mengupgrade diri kita. Kita mungkin mulai beranjak dari memikirkan diri sendiri, mulai memikirkan banyak hal tentang orang lain. Mungkin bukan dengan uang, tapi mungkin dengan peluang-peluang. Hal-hal yang mungkin dibutuhkan orang lain mungkin tidak selalu uang. Tapi ada banyak hal yang mungkin tanpa kita sadari kita punya apa yang orang lain butuhkan dalam hidup ini. Mungkin masukan, mungkin nasihat, mungkin jalan. Dan ada banyak hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan kita. Mulai upgrade diri kita.
Ibu-ibu rumah tangga, upgrade dirimu. Ya. Bapak-bapak, anak-anak muda, upgrade diri kita. Bagaimana kita mengupgrade diri kita? Roh Kudus akan mampukan kita. Apa yang perlu di-upgrade, apa yang perlu dibuat naik. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kalau bukan karena Allah yang menaikkan derajat, ya, upgrade diri dari Rasul Yohanes, nggak akan terjadi apa yang kita baca hari ini. Sebab itu mari, karena Rasul Yohanes taat, dia melihat view yang lebih luas dan jelas. Kalau kita taat, mengupgrade diri kita, maka kita akan mulai beranjak dari manusia alamiah yang berdosa, yang mungkin hanya mampu melihat pintu surga terbuka dalam tanda petik, kita mulai melihat view yang lebih jelas dan luas. Tuhan akan mampukan kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar kita mulai beranjak dari manusia alamiah kita ke manusia Allah? Yeremia 20 ayat yang ke-8. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Sekilas Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita mungkin memahami bahwa Nabi Yeremia adalah nabi merata. Itu sebabnya kitab ratapan kita baca itu mengenai ratapan seorang nabi terhadap kotanya Yerusalem, tembok Yerusalem yang runtuh, penduduk Yerusalem yang dibuang ke Babel. Dia meratap kelaliman, aniaya, penyembahan berhala, ketidakadilan. Bahkan dikatakan setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Yang ketiga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, agar kita segera beranjak dari manusia alamiah kita yang berdosa kepada manusia Allah. Yang ketiga, paksa dirimu. Nah, ini yang berat. Yang pertama, latih dirimu. Yang kedua, upgrade dirimu. Dan yang ketiga, paksa dirimu. Nabi Yeremia memaksa dirinya. Setiap kali aku berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang firman, berbicara tentang kebenaran, karena situasi yang sangat tidak mengizinkan, terpaksa Yeremia berteriak. Ada satu situasi yang sulit yang tidak cukup berbicara, Bapak Ibu. Tidak cukup kita melakukan hal-hal yang biasa. Kadang-kala kita harus memaksa diri kita. Dan itu perlu dilakukan. Sebab kalau kita tidak memaksa diri kita, maka percuma kita melatih diri dan mengupgrade diri kita. Kita harus bergerak. Sebab ada situasi yang tidak biasa, yang tidak mudah, yang tidak cukup dengan latihan dan mengupgrade diri kita, tetapi kita harus memaksa diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dia mengalami tekanan ketika dia setuju, sepakat untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang Israel, kepada penduduk kota Yerusalem. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari lihat situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Allah yang paling tahu persis keadaan sulit dan yang tidak memungkinkan seperti apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita perlu memaksa diri kita agar kita tetap mampu bergerak dan melakukan kebenaran dalam hidup kita. Terus bergerak dari manusia alamiah kita yang berdosa kepada manusia Allah. Dan kita masuk pada satu kesimpulan. Dalam kitab Roma 7 ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Rasul Paulus saja berkata, Bapak Ibu Saudara, mengidentifikasi dirinya sebagai manusia alamiah yang
celaka yang berdosa. Upah dosa adalah maut, itu jelas sekali. Tetapi Rasul Paulus tidak hanya berhenti mengidentifikasi dirinya manusia alamiah, tetapi dia juga mengidentifikasi, mengenali dirinya sebagai manusia Allah. Karena Yesus Kristus yang menolong, memampukan dia. Dan Yesus Kristus yang sama, yang memampukan dan yang menolong kita semua. Mari latih dirimu, Bapak Ibu Saudara. Upgrade dirimu bila perlu. Dalam situasi yang tidak mudah dan tidak biasa, paksa dirimu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari berdoa. Oh nabakaya raba syekha nabakaya raba syekhi nabakara. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menciptakan kami, membentuk kami manusia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang ada rupa dan gambar Allah dalam hidup kami. Sekalipun manusia alamiah kami jatuh dalam dosa, melakukan kegagalan demi kegagalan, tetapi kami sedang beranjak dari manusia alamiah yang berdosa kepada manusia Allah. Dan Roh Kudus memampukan kami, karena Allah sudah mengerjakan desire, kerinduan, keinginan untuk melakukan kebenaran. Bahkan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan itu. Dan kami mau melakukan bagian kami, Tuhan, melatih diri kami, mengupgrade diri kami, dan bahkan memaksa diri kami. Dan Tuhan melihat, memampukan kami. Tuhan berkati hamba-hambamu, umatmu, jemaatmu. Apapun keadaan dan situasi yang kami alami, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan terus menyertai kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasrit. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya masih haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, pakai dengan lebih dahsyat lagi. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun pelayanannya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi negeri kami, Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan.
Curahkan kasih-Mu untuk negeri kami. Engkau memberkati setiap pulau-pulau. Tuhan, Kau lawat setiap kota-kota di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia menjadi milik Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu tercurah untuk negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negeri ini, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, untuk Kapolri, Kapolda, Gubernur, MPR, DPR, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan, Engkau urapi Tuhan pemimpin-pemimpin kami, biar mereka memimpin boleh dengan adil dan bijaksana Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil itu adalah kehendak-Mu dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kau juga turut campur tangan Tuhan untuk setiap bencana yang ada di negeri kami, juga untuk corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah selesaikan Tuhan. Oh Tuhan, Kau campur tangan juga mereka yang masih sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Kau lawat, Kau memberkati setiap para medis yang ikut campur tangan Tuhan dalam penyembuhan corona Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau memberkati para dokter, perawat semuanya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Dan untuk semua yang sedang sakit Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah COVID-19 boleh cepat selesai, sehingga perekonomian boleh bangkit, bangsa Indonesia boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Nikonoto Raharjo, beserta istri, beserta keempat wakilnya, dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanannya. Dimanapun Tuhan, hamba-Mu melayani, Engkau yang akan tutup bungkus dan Engkau yang mengurapinya Tuhan. Sehingga setiap pelayanan ini boleh mendatangkan berkat. Melalui pelayanannya jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Sony Waplo sebagai KCK 9 Tuhan. Engkau berkati Pak Sony, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Engkau memberkati juga pekerjaannya Tuhan. Biar keluarga besarnya Tuhan boleh dipakai dengan lebih dahsyat lagi. Juga untuk setiap gembala di CK 9, berikan roh unity ya Bapak, supaya kami semua boleh bergandengan tangan maju dalam melayani Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Bapak Geret Sarapi, Roh Kudus, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang campur tangan setiap apa yang dibutuhkannya. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, sekalipun kami belum bisa offline, tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online. Oh Tuhan, berkati juga setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, juga setiap mereka yang mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau melihat isi hati mereka. Engkau yang menjamah mereka semuanya, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga urapi setiap pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati WL, Engkau memberkati musik, multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kami senantiasa boleh bangkit bersemangat untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, biar Roh Kudus kami akan menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.